Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastri. Dan saya Dena Victoria Kalari. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang tasawuf. Kita kan sudah membahas materi tasawuf. Nah, pengertian tasawuf itu menurut Anda sendiri apa? Jadi begini, pengertian tasawuf itu berasal menurut bahasa berasal dari kata tasawwafa, ya tasawwafu, tasawwufan. Dan ada juga para ahli mendefinisikan kata tasawuf itu berasal dari kata suf, yang berarti bulu domba, yang dimana bulu domba ini dimaknai menunjukkan sifat kesederhanaan para penganut tasawuf itu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf ini berasal dari kata sauf, yaitu barisan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf ini berasal dari kata sofa, yaitu bersih, jernih, dan mulia. Dan menurut istilah atau terminologis, menurut Imam Junaid, tasawuf itu merupakan Allah menjauhkan diri manusia dari dirinya yang sesungguhnya untuk mendekatkannya kepada Allah dan menjauhkannya dari hawa nafsu dan perbuatan yang mungkar. Jadi tasawuf itu kesimpulannya suatu upaya yang dilakukan manusia untuk memperindah akhlaknya dari sumber agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, begitu pengertian tasawuf yang menurut saya pahami. Baiklah, saya punya pertanyaan untuk saudari Dena. Tadi kan kita sedang membahas tentang pengertian tasawuf. Nah, saya ingin bertanya, pembagian tasawuf itu terbagi menjadi beberapa macam. Tasawuf ini kan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi. Nah, yang akhlaki ini tentang suatu sikap manusia yang sopan santun dan yang lain sebagainya. Dan amali itu suatu tindakan atau amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf falsafi itu suatu misi mistis dan rasional pengagasannya. Nah, berarti tasawuf itu terbagi menjadi 3, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, tasawuf falsafi. Baiklah, tadi kan kita sudah membahas tentang pembagian pengertian. Nah, sekarang sejarah perkembangan tasawuf sendiri itu apa? Kalau perkembangan tasawuf itu bermula pada saat lahirnya Islam, tasawuf itu juga sudah muncul. Nah, benih-benih munculnya itu pada abad 1 Hijriah. Dan sifat para sufi itu sudah dicontohkan atau sudah dapat dilihat dari cara Rasulullah SAW berdakwah. Dan para ahli sejarah itu menetapkan munculnya tasawuf itu pada abad kedua Hijriah. Nah, pada saat itu banyak orang yang berusaha untuk meluruskan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan cara melakukan zikir, membaca Al-Quran, dan mendidik akhlak anak-anak usia dini. Serta tasawuf juga terus berkembang. Dari mana saudari Dena, apa bisa dipahami? Baik, jadi sejarah perkembangannya tasawuf itu munculnya Islam telah ada tasawuf itu sendiri. Jadi benih-benih tasawuf itu muncul pada abad 1 Hijriah, dan menurut para ahli memukakan perkembangan sejarah tasawuf itu pada abad 2 Hijriah. Ya, begitu. Saudari Dena, saya mempunyai pertanyaan tentang apa sih sumber ajaran tasawuf itu berasal dari mana? Ya, sumber ajaran tasawuf sendiri itu ada 2. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis. Sendiri itu sebagai hukum yang tertinggi di dalam Islam. Jadi sumber-sumber itu
sumber ilmu itu ada di dalam Al-Quran, termasuk tasawuf itu sendiri. Hadis, nah, hadis itu adalah sumber ajaran Islam yang dimana di dalam hadis itu dijelaskan bahwa tasawuf itu sebagai sumber landasan bagi manusia. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Dena, bisa dipahami. Jadi sumber ajaran tasawuf itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, di Al-Quran itu kenapa dijadikan sumber landasan? Karena Al-Quran merupakan hukum tertinggi di dalam Islam, yang dimana segala ilmu pengetahuan terletak di dalam Al-Quran. Al-hadis itu merupakan landasan, juga terdapat tasawuf yang menjadi landasan bagi umat manusia. Baiklah, pertanyaan yang berikutnya, makom-makom dalam tasawuf itu apa? Jadi makom dalam tasawuf itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu taubat, yang kedua itu zuhud, yang ketiga itu fakir, yang keempat itu syukur, yang kelima itu sabar, yang keenam itu ridho. Jadi bagaimana Saudari Dena, apakah bisa dipahami? Jadi makom-makom di dalam tasawuf itu ada 6. Yang pertama itu taubat, zuhud, fakir, sabar, dan syukur, Dan ridho. Menurut Saudari Dena, ciri-ciri sufi itu bagaimana? Jadi sufi itu sebutan seorang bagi orang yang mempraktekkan ilmu tasawuf di dalam kehidupannya. Dan ciri sufi itu ada 2. Yang pertama zahir. Nah, zahir itu seperti toleransi agama, sopan, pakaian sederhana, dan ciri-ciri batin itu mencintai Allah dengan menjalani ajaran Allah dan juga menjauhi larangan Allah, seperti selalu berzikir. Zuhud tidak mementingkan duniawi. Berarti ciri-ciri sufi itu ada 2 kategori, yaitu yang pertama ciri batin, itu ciri zahirnya. Kalau ciri zahir itu bisa dilihat dari pakaiannya, sopan santunnya. Kalau ciri batin itu tentang hubungan dia kepada Allah. Begitu Saudari? Ya. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.